Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Suatu iman yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian Ba'da Zuhur melalui channel BKM Darul Ihsan Telkom. Insya Allah sesuai janji kita kemarin ya, melanjutkan pembahasan tentang kurban dalam sejarah ya, memasuki masa Nabi Muhammad SAW. Tentu saja di dalam Al-Quran surah yang berkaitan dengan ibadah kurban itu yang paling identik ya biasanya itu adalah surah Al-Kautsar, karena di sana ada perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kepada Rasulullah ya supaya fokus beribadah, sholat dan menyembelih gitu. Tetapi kalau kita lihat di dalam surah yang lain masih ada ayat-ayat ya, seperti misalkan di surah Al-Hajj juga membahas tentang ibadah kurban di zaman Nabi Muhammad SAW ya. Nah, jadi karena kemarin sedikit banyak sudah dibahas ya, ayat-ayat kurban di dalam surah Al-Hajj. Jadi sekarang kita pendalaman ke surah Al-Kautsar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, surah Al-Kautsar ini surah yang sangat pendek ya, hanya 3 ayat saja, tetapi pada 3 ayat tersebut masing-masing ayat memiliki apa ya, kandungan nilai yang sangat besar. Misalkan kita tahu ini di ayat pertama biasanya orang-orang hanya berfokus kepada apa itu Al-Kautsar. Ketika dibaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar. Jadi orang-orang suka memfokuskan pandangannya kepada apa itu Al-Kautsar, kemudian bersilang pendapat terkait dengan maknanya. Ada yang menyebutkan Al-Kautsar itu telaga suci ya di akhirat di surga ya. Ada juga yang menyebut Al-Kautsar itu kenabian, kerasulan, Al-Qur'an ya, wahyu dan sebagainya. Padahal titik tekan di sini bukan tentang membahas apa itu Al-Kautsar ya, tetapi para ulama ahli tafsir membahas ada 2 hal ya. Yang pertama, bagaimana Allah menghibur Nabi Muhammad SAW ya, supaya tidak fokus kepada ejekan orang kafir, tetapi berfokuslah kepada ibadah. Jadi jadi Allah Subhanahu Wa Taala meluruskan mindset begitu ya, supaya kita ini ketika beragama tidak hanya istiqomah, tetapi juga tidak hanya mudawamah, tetapi juga istiqomah. Bedanya mudawamah itu konsisten ya. Nah, banyak kadang orang mengatakan konsisten itu istiqomah, bukan ya. Konsisten itu mudawamah. Kalau istiqomah itu konsekuen ya, konsekuen. Jadi ada halangan menghalangi ya, aral melintang, tidak menjadikan dia kendor semangat beribadahnya, seperti apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Memang tentu saja makna dari Al-Kautsar ini juga kita harus tahu ya, berdasarkan riwayat yang hadis yang sahih, Al-Kautsar adalah sebuah telaga di surga yang nanti akan kita kunjungi insya Allah. Nah itu yang pertama ya, fokus di ayat inna a'tainakal kautsar itu. Jadi Allah menghibur Nabi Muhammad SAW supaya nanti tidak terganggu gitu ya, aktivitas ibadahnya, aktivitas dakwahnya dengan ejekan orang-orang kafir. Itu kita harus mengkaji ejekan apa yang dimaksud. Nah nanti dilihat sababun nuzulnya. Nah yang kedua, para ulama ahli tafsir justru memfokuskan membahas itu bukan di telaga Al-Kautsarnya saja ya semata-mata, tetapi ada kejadian di sekitaran telaga Al-Kautsar nanti di akhirat, ketika Rasulullah SAW menyebutkan di antara umatku ada yang diusir dari sana. Itu yang sangat penting dan menurut saya paling urgent ya, untuk mengetahui ketika Allah menyebut Al-Kautsar ini telaga suci di akhirat, lalu Nabi menambah keterangan bahwa di telaga Al-Kautsar ada orang-orang yang diusir, kita harus cari tahu siapa itu, supaya
ya, menjadi ilmu bagi kita untuk senantiasa menghindari atau menghindarkan diri dari kategori orang-orang yang diusir seperti itu. Nah, itu fokus di ayat pertama. Nanti di ayat kedua, ini sedikit banyak sudah dibahas kemarin, tapi nanti insya Allah diperlihatkan lagi data tentang nahar ya, an-nahar. Jadi di ayat kedua ada perintah sholat dan perintah menyembelih. Nahar, ingat sembelihan kemarin disebut nahar dan nusuk begitu ya. Nahar dan nusuk ini ibadah nusuk ya. Kalau dilakukan oleh ibadah haji itu disebut hadyu, dilakukan yang tidak pergi haji menyembelih di kampung disebut udhiyah begitu ya. Ya udhiyah. Dilakukan ketika anak baru lahir dalam 7 hari akikah begitu, dan semua ibadah itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, membuktikan kecintaan kita kepada Allah, makanya disebut kategorinya adalah kurban, gitu ya, ibadah kurban. Dari kata korba artinya mendekatkan diri, gitu ya. Korba itu dekat, kurbanan pendekatan begitu. Nah, yang ketiga ini konsep al-abtar ya. Konsep al-abtar bagi Bapak dan Ibu yang belum pernah mendengar apa itu al-abtar. Al-abtar ini adalah pernah dibahas secara khusus ya dulu terkait dengan kosakata al-abtar saja. Jadi nanti insya Allah dijelaskan ulang apa itu al-abtar di dalam ayat ketiga surah Al-Kautsar. Ini konsep mandul ya di dalam pandangan Al-Quran, di dalam Islam. Jadi mandul bukan hanya masalah punya atau tidak punya anak, ya, tetapi ada pandangan lain dari Al-Quran terkait dengan konsep mandul. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini profil umum ya, profil singkat, profil umum surah Al-Kautsar. Nah, surah Al-Kautsar, kalau kita lihat di dalam tartib mushaf ya, tartib mushaf adalah urutan mushaf, urutan di dalam Al-Quran yang Bapak Ibu pegang. Itu urutannya berada di posisi ya ke-108 surah Al-Kautsar itu. Terletak setelah surah Al-Maun ya, berarti Al-Maun 107 kan? Sebelum surah Al-Kafirun. Al-Kafirun surah ke-108. Begitu posisinya di dalam tartib mushaf, di dalam mushaf Al-Quran ya. Di belakang berarti karena surah Al-Quran ada 114, ini urutan ke-108 berarti posisinya di belakang gitu ya. Nah, tetapi beda halnya kalau kita melihat secara tartib nuzul, urutan turun. Jadi kami para santri di pesantren Ibnu Hajar selalu diajarkan oleh guru kami ya Al-Ustadz Kiai Haji Amin Mukhtar. Al-Ustadz Amin Mukhtar mengatakan bahwa harus selalu ada dua pandangan ketika melihat profil Al-Quran. Ada sudut pandang tartib mushaf, nanti korelasi dengan surah-surah setelah atau sebelumnya ya, sebelum dan setelahnya. Lalu juga ada pandangan melalui tartib nuzul. Kapan surah ini turun? Urutan keberapa? Karena urutan turun dengan urutan mushaf itu pasti berbeda ya. Pasti berbeda. Karena di urutan mushaf misalkan surah pertama adalah surah Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah urutan turun itu bukan pertama, tapi urutan kelima. Sedangkan urutan turun surah pertama adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi tartib nuzul itu adalah urutan turunnya surah-surah Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Selama kurang lebih 23 tahun. Ya. Biasanya dibagi dua, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Yathrib atau di Madinah. Jadi tartib nuzul itu kita mempelajari kronologis begitu ya. Kronologis turunnya ayat dan surah. Nanti setelah semua surah diterima oleh Rasulullah, Rasul sendiri yang menyusun sehingga menjadi tartib mushaf. Nah, jangan lupa ya. Jadi penyusunan Al-Quran seperti yang kita kenal sekarang itu sudah diselesaikan, sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Dan Rasul sendiri yang memerintahkan penyusunannya seperti itu. Al-Fatihah jadi surah pertama, Al-Baqarah kedua, Ali Imran ketiga, gitu ya. An-Nisa keempat, Al-Maidah kelima, dan seterusnya.
Itu Rasulullah SAW yang menyusun. Hadisnya dari sahabat Zaid bin Thabit ya radhiyallahu an. Kata Zaid, setiap wahyu turun, aku dipanggil oleh Rasul untuk menulis wahyu. Karena Zaid adalah salah satu di antara sekretaris wahyu ya, sekretaris Nabi yang tugasnya menulis wahyu. Ketika Nabi menerima wahyu, maka Nabi membacakan kepadaku. Nabi membaca, aku menulis, kata Zaid. Ya. Nah, setelah Nabi selesai membaca, maka aku selesai menulis, aku yang membaca. Ya. Aku membaca, Nabi mendengarkan. Untuk mengkonfirmasi tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada perbedaan. Kalau sudah selesai, sama seperti apa yang Nabi hafalkan, apa yang Nabi terima, maka Nabi SAW bersabda, wahai Zaid, letakkan surat ini setelah surat itu. Letakkan ayat ini setelah ayat itu. Jadi, tartib nuzul, urutan turun, ini diterima secara acak ya urutannya, sesuai kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah nanti diterima seluruhnya 114 surah, maka Nabi SAW menyusun ya di hadapan para sahabat untuk supaya si Quran ini tersusun secara tartib mushaf. Begitulah ya singkatnya. Nah, maka kalau di tartib mushaf Al-Kautsar itu urutan ke-108, maka di tartib nuzul urutan turun itu Al-Kautsar turun di awal-awal fase kenabian ya. Di Mekah ya, masih di Mekah, turun urutan ke-15. Jadi setelah Al-Alaq, kemudian Al-Qalam, lalu Al-Muzammil, Al-Mudaththir, kemudian surah Al-Fatihah, lalu Al-Lahab ya, nanti At-Takwir, Al-Lail dan seterusnya, terus ada Al-Kautsar. Jadi masih di awal-awal ya. Di awal-awal masa periode dakwah Rasulullah SAW. Nah, surah Al-Kautsar ini turun urutan ke-15 setelah surah Al-Adiyat. Berarti Al-Adiyat kan urutan ke-14. Sebelum Al-Kautsar ini turun sebelum surah At-Takatsur. Berarti At-Takatsur itu urutan ke-16. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah profil surah Al-Kautsar ya secara tartib mushaf dan tartib nuzul. Mari kita lihat bagaimana surah ini turun. Jadi ada sababun nuzul. Sababun nuzul adalah sebab turunnya ayat atau surah. Betul, diartikan latar belakang turunnya ayat atau surah. Tetapi, kata para ulama ahli tafsir, jangan dianggap bahwa Allah terpaksa menurunkan ayat tersebut karena kejadian itu. Ya, saya ulangi, jadi sababun nuzul diartikan sebagai latar belakang penyebab turunnya ayat, ya. Kejadian kronologis, latar belakang yang menjadikan ayat atau surah itu turun, betul. Tetapi jangan diartikan bahwa Allah terpaksa menurunkan surat karena kejadian itu. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana pandangan yang benar? Pandangan yang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki kejadian itu supaya terjadi. Jadi yang men-setting ya, dari awal yang men-setting kejadian itu supaya terjadi itu Allah. Allah menghendaki kejadian itu terjadi untuk menjadi perantara turunnya ayat, turunnya surah. Kenapa harus ada kejadian dulu? Banyak hikmahnya, salah satu diantaranya mudah dipahami. Jadi ketika ada ayat yang turun, didahului dengan kejadian-kejadian, bahkan misalkan kejadiannya membingungkan, ya butuh solusi, butuh informasi. Maka ketika turun ayat, itu menjadi jawaban. Itu dirasa lebih ya mudah dipahami oleh para sahabat. Ya. Jadi Allah menghendaki adanya keterlibatan ya para sahabat ketika menerima ayat dari Nabi Muhammad SAW secara empirik ya, secara pengalaman panca indera teralami oleh mereka. Ada masalah ya, butuh solusi, butuh jalan keluar, lalu turun ayat, masalahnya selesai, beres,
Maka mudah dipahami ayat itu dan juga mudah dihafalkan. Mudah dihafalkan. Jadi ayat ini waktu kejadian itu ya dulu punya masalah, ayat ini turun, masalahnya selesai. Itu mudah dipahami dan mudah dihafalkan. Nah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan ada riwayat dari Imam Ahmad rahimahumullah yang mengatakan telah menceritakan pada kami Muhammad bin Fudel dari Mukhtar ibn Fulful, dari Anas ibn Malik. Katanya dulu Rasulullah SAW tiba-tiba menundukkan kepala. Jadi Rasul sedang bersama para sahabat, dalam riwayat lain, lalu Rasulullah tiba-tiba menundukkan kepalanya. Ya, setelah ditundukkan, beliau mengangkat kepala lalu tersenyum. Begitu. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa Anda tersenyum? Gitu ya, wahai Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, sesungguhnya barusan telah diturunkan kepadaku suatu surah. Gitu. Itulah surah Al-Kautsar. Lalu beliau membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah bagi Tuhanmu dan menyembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Karena sesungguhnya yang mengolok-olok kamu itu, yang mengejek kamu itu, dialah sebetulnya yang abtar. Nah, begitu. Setelah itu dibacakan di hadapan sahabat, selesai, lalu Rasulullah SAW bersabda, ya, tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah SAW bersabda, huwa nahrun. Al-Kautsar itu sungai, ya, telaga. A'tonihi Robbi Azza wa Jalla. Ya, yang Tuhanku telah memberikannya kepadaku. Ya, Tuhanku Azza wa Jalla yang maha gagah, ya, yang maha perkasa, yang maha mulia telah memberikannya kepadaku fil jannah, di surga. Jadi di surga nanti ada telaga Al-Kautsar. Alaihi khairun katsirun. Padanya ada kebaikan yang banyak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Tuh. Ya, umatku di hari kiamat akan mengunjunginya. Insya Allah ya, Bapak Ibu kita semua berkunjung nanti ke telaga Nabi ini, ke Al-Kautsar. Setelah berjalan begitu lama, panas, capek, terik ya di padang mahsyar, kita singgah di telaga Al-Kautsar, diberi minum. Ya. Kata Nabi, aniyatuhu adadal kawakib. Ya, yang mana wadah-wadah tempat minumnya itu sebanyak bintang-bintang. Jadi, wah banyak sekali ya, kebayang umat Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi nanti kata Nabi, yuhtalajul abdu minhu. Seorang hamba diusir, dikeluarkan dari mereka, dari golongan umat Rasulullah, diusir. Fa'aqulu, maka aku berkata, ya Rabbi innahu min ummati, wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya dia itu umatku. Jadi Nabi heran, loh kenapa diusir? Itu kan umat saya. Fayuqalu, maka dikatakan kepada Rasul, ini bisa firman Allah, bisa juga jawaban malaikat begitu ya, yang ditugaskan. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu tiada. Nah, ini ya. Nah, di dalam riwayat lain ada yang lebih komplit. Mereka menambah-nambah ajaranmu dan mengurangi ajaranmu. Jadi melakukan perubahan dalam hal agama, dalam hal syariat. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, suhkon, gitu kan? Kalau bahasa kita, jauhkan orang seperti itu. Ya. Nah ini, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tuh ini terjemahnya ya. Al-Kautsar sebuah sungai yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku di dalam surga. Padanya terdapat kebaikan yang banyak, umatku kelak akan mendatanginya di hari kiamat, jumlah wadahnya sama dengan bilangan bintang-bintang, diusir darinya seorang hamba,
maka aku berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya dia dari umatku. Maka dikatakan, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuat-buatnya sesudahmu. Ya. Jadi merubah-rubah ajaran Nabi, gitu ya. Yang Nabi tidak ajarkan dilakukan, atau mengurangi, atau mengganti, ya, mengganti. Nah, nanti dibahas ya lebih detailnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi itu sababun nuzulnya Nabi dihibur oleh Allah pada saat beliau diolok-olok oleh kafir Quraisy. Lalu ayat ini ya surat Al-Kautsar ini turun secara singkat begitu, Nabi hanya menunduk saja lalu hafal begitu ya. Nah, maka ayat pertama berbunyi inna a'tainakal kautsar. Kata Imam Ahmad ya, ada jalur riwayat dari Anas bin Malik bahwa Anas pernah membaca inna a'tainakal kautsar, lalu ia mengatakan Rasulullah bersabda ya, utitul kautsaro, aku diberi al kautsar, fa idza huwa nahrun yajri, ternyata dia itu adalah sebuah sungai yang mengalir. Ya, walam yushaqqa syaqqan, dan tidak dibedahkan sebagaimana sungai. Wa idza hafatahu kibabul lu'lu, di antara kedua tepinya seperti kubah-kubah dari mutiara. Indah berarti ya sungai ini. Fadorobatu biyadai fiturbatihi, maka aku pernah menepukkan tanganku ya, memukulkan tanganku, ditepuk itu kepada tanahnya. Nah, tanah pinggirnya ditepuk oleh Nabi. Fa idza miskuhu dafar, ya, ternyata berminyak harum ya, seperti minyak kasturi. Wa idza hasohu lu'lu, ya, dan ternyata batu-batunya pun, batu kerikilnya itu adalah mutiara. Jadi ini intinya Al-Kautsar itu indah begitu. Indah, harum begitu ya. Nanti airnya sedap ya. Wah, pokoknya yang meminumnya tidak akan kehausan selamanya. Nah, nanti ada juga riwayat di dalam penjelasan para ulama ahli tafsir tentang makna Al-Kautsar yang lain. Jadi yang tadi riwayatnya sahih itu ya, bahwa Rasulullah SAW menyebut Al-Kautsar itu adalah sungai di surga. Nah, tetapi nanti ada penjelasan lain yang mengatakan Al-Kautsar itu diartikan nikmat yang banyak. Maksudnya bisa kenabian, ya, diangkat menjadi nabi, kerasulan, begitu, diutus sebagai rasul. Atau ada juga yang mengatakan Al-Kautsar itu justru Al-Quran dan syariat Islam, ya. Nah, ini tentu saja pendapat ya para ulama ahli tafsir, tetapi yang mencantumkan riwayat ya Imam Ibnu Katsir misalkan di dalam kitab tafsirnya, itulah yang menyatakan bahwa Al-Kautsar adalah sungai ya, telaga di akhirat, di surga nanti. Nah, itulah cukup keterangan tentang Al-Kautsar ya, tidak usah panjang lebar karena fokus kita nanti bukan di sana. Fasholli li rabbika wanhar. Ini sebelum ke situ ya, kita lihat dulu tentang nasib apa? Siapa yang diusir itu ya? Sebentar. Oh, di mananya? Bentar. Oh, sepertinya tidak masuk ke sini ya datanya. Maaf. Jadi orang yang diusir ini ya dari Telaga Al-Kautsar. Begini saja. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, dalam diri seorang nabi ya, itu ada 3 aspek. Yang pertama aspek basyariah ya. Basyariah atau juga jibiliyah begitu. Apa itu basyariah atau jibiliyah? Aspek keduniawian, aspek kemanusiaan Nabi ya, aspek kemanusiaan seorang Muhammad. Lalu nanti ke yang kedua ada aspek sunnah, ajarannya ini mengandung ta'abudi, mengandung ibadah. Ada juga nanti mukjizat gitu ya. Nah, 3 aspek ini melekat dalam diri seorang nabi dan rasul. Jadi ada aspek kemanusiaannya nabi itu ya, nabi makan minum ya, nabi buang air, nabi mengalami tutup usia wafat ya. Itu manusiawi. Nabi juga pernah lupa begitu ya. Nabi pernah sholat asar hanya 2 rakaat, kata para sahabat, apakah syariat sudah digantikan? Karena Anda sholat hanya 2 rakaat. Tuh, ya. Nabi lupa. Kemudian kesiangan begitu ya, Nabi mengantuk. Sama, ya, butuh makan dan minum. Itu sisi kemanusiaan.
Nah, ada juga nanti sisi sunnahnya Rasulullah. Rasul sebagai seorang nabi, ya. Muhammad sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Ini terkait dengan ajaran yang Allah berikan. Ya, Nabi mengajarkan Islam kepada kita. Nah, itu sunnah. Ada juga nanti mukjizat. Mukjizat itu izin dari Allah supaya Nabi Muhammad SAW melakukan keajaiban-keajaiban yang di luar ya kemampuan manusia. Dari kata ajaza artinya mengalahkan. Mukjizat itu kalau sudah dikeluarkan, wah ini akan mengalahkan yang lain. Tidak akan ada bisa yang mengungguli mukjizat. Nah, jadi Bapak, Ibu, tolong dibedakan Muhammad sebagai pribadi manusianya, ya. Orang Arab, ya, orang Mekah dari Banu Hashim, ya. Rambutnya panjang sepundak. Matanya indah ya, yang putihnya putih sekali, yang pupilnya hitam dan bulat. Matanya bulat ya Rasul itu. Lalu alisnya seperti busur panah, gagah, hidungnya ya bagus apa simetris begitu ya, mancung. Kemudian giginya carang ya, ada spasinya. Lalu badannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Tapi untuk ukuran Timur Tengah ya, mungkin sedang, tapi ukuran Timur Tengah itu kalau di kita mungkin tinggi ya. Untuk ukuran Timur Tengah sedang Nabi itu. Dadanya bidang, perutnya seperti batu yang bertumpuk. Nah, jalannya cepat begitu ya. Dia orang Arab dari Banu Hashim, orang Mekah ya. Makanan sehari-harinya makan kurma, makan kismis, makan roti kering, makan sop apa semacam gulai daging begitu ya. Itu makanan sehari-hari orang Arab. Susu unta, susu kambing begitu. Kemudian pakaiannya ya pakaian gamis orang Arab. Kenapa dipakaikan gamis? Karena sirkulasi udara itu bagus ya untuk daerah gurun. Lalu kepalanya ditutup imamah karena angin badai di gurun itu kan menerbangkan pasir ya yang bisa masuk ke dalam rambut, tutup itu. Itu pakaian gurun ya. Pakaian orang-orang gurun pasir. Kemudian kendaraan mereka ya unta ya. Karena hewan yang paling cocok untuk dikendarai di atas gurun pasir itu hewan unta. Ya, dan seterusnya ini sisi kemanusiaan, sisi duniawi seorang Muhammad. Itu basyariah ya yang pertama. Nah, ini tidak usah diikuti sebetulnya. Jadi Nabi tidak perintah kita untuk mengikuti basyariahnya. Ya. Tetapi juga tidak dilarang. Misalkan kalau Bapak ingin pakai gamis begitu ya, ke masjid ingin sholat pakai gamis ya silahkan saja. Karena itu tidak diperintah, tidak juga dilarang, silahkan saja. Kalau misalkan saya senang dengan pakaian gamis seperti ini, juga orang Arab gitu, ya mangga. Tetapi tidak ada anggapan atau keyakinan bahwa orang yang memakai gamis ada kelebihan daripada orang yang tidak bergamis. Itu tidak ada. Karena itu membutuhkan petunjuk dalil dari Nabi. Begitu. Nah, jadi sisi basyariah itu tidak usah diikuti sebetulnya. Misalkan ibu ke pasar naik onta begitu ya, tidak usah. Sisi basyariah itu ya. Atau tiap hari harus makan korma biar disebut mengikuti Rasulullah. Bukan begitu ya. Nah, tolong dibedakan. Jadi itu sisi basyariah Nabi. Yang diikuti adalah sisi sunnahnya. Apa itu sunnah? Sunnah itu apa-apa yang datang dari Rasul mengandung perkara ibadah. Begitu. Jadi bukan masalah kurmanya, tetapi bagaimana Nabi makan, itu yang diikuti. Oh, pakai tangan kanan, mengucapkan basmalah, selesainya mengucap hamdalah, ya, tidak terlalu berlebihan, tidak menyisakan makanan, ya, membagikan sebagian dari makanan kepada fakir miskin tetangga, kan itu sunnah adab makan, ya, tidak berbicara, ya, ketika makan, misalkan, ya, dan sebagainya, dan menyekah jari, ya, sebelum dicuci tangan itu kalau ada makanan yang masih tersisa di jari kan kata Nabi harus
harus ikut dimakan ya, disekah itu dilamot begitu ya. Karena bisa jadi keberkahan ada di situ ya. Keberkahan makanan malah kalau dicuci nanti dia terbawa air mengalir. Nah, itu kan adab makan. Ya. Begitu juga sunnah dalam berpakaian. Bukan masalah gamisnya, bukan masalah sorbannya, ya, tetapi bagaimana cara Nabi berpakaian. Ya, cara Nabi berpakaian tidak berlebih-lebihan, ya, tidak sombong, tidak bermegah-megahan, memakainya mendahulukan bagian kanan, begitu, mengucap basmalah, tidak menyerupai agama tertentu, tidak menyerupai ciri kaum tertentu, kan begitu. Berpakaian, ya, pada intinya nanti yang menjadi ibadah itu menutup aurat, begitu ya. Pakaian itu harus menutup aurat. Nah, ini kan ada berpakaian. Bagi perempuan bagaimana, bagi laki-laki bagaimana, kan begitu. Jadi sunnahnya, ya, ketika Nabi menjelaskan pakaian perempuan begini, itu sunnah, sudah. Padahal Nabi tidak praktekkan. Ini sunnahnya sunnah ucapan. Kata Nabi, untuk perempuan semua jadi aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu kafun ya dalam bahasa Arab, tentu saja dengan belakangnya ini. Jadi bukan hanya ini ya. Telapak tangan itu bukan hanya bukan hanya bagian dalamnya, tapi juga bagian punggungnya ini. Ini juga kafun ya. Jadi kafun itu sampai pergelangan ini kafun. Jadi ini boleh terlihat ibu ya, wajah dan ini. Berarti kaki tidak boleh terlihat. Makanya biasakan ibu pakai kaos kaki ya. Kalau keluar rumah jangan perlihatkan kaki kita ya, karena itu aurat bagi perempuan. Nah, ini kan Nabi tidak mempraktekkan secara langsung karena Nabi laki-laki, tapi Nabi mengucapkan. Ini sunnah juga. Jadi apa yang datang dari Nabi mengandung ibadah, baik itu perbuatan Nabi, ucapan Nabi, persetujuan Nabi, sampai ditambah oleh para ulama adalah cita-cita Nabi. Itu sunnah itu yang kita ikuti. Jadi bukan masalah basyariahnya, bukan masalah keduniawian, gitu ya. Nah, yang ketiga mukjizat ini tidak mungkin kita tiru ya, karena itu izin Allah kepada Nabi dan Rasul. Jadi kalau kita ingin melakukan mukjizat seperti Nabi Muhammad SAW, mustahil begitu ya, kecuali hanya Allah yang bisa mengizinkan. Nabi membelah bulan, Nabi mengeluarkan air dari sela-sela jari, Nabi memperbanyak jumlah makanan, Nabi juga memprediksi masa depan, Nabi menjinakkan hewan ngamuk dengan satu gerakannya, melambaikan tangan begitu. Nabi juga keluar dari dimensi ruang dan waktu yang kita lihat ini 3 dimensi. Nabi keluar dari sini ya menuju ruang dan waktu lain. Itu semuanya mukjizat yang Nabi peroleh ya atas izin Allah, dan kita mustahil bisa mengikuti mukjizat. Maksudnya meniru begitu ya. Nah, jadi basyariah itu tidak usah diikuti, sunnah ini yang diikuti, mukjizat mustahil ditiru. Nah, kalau ada perkara-perkara yang jadi kan mukjizat tidak usah dibahas karena tidak mungkin ya ditiru. Ini kita bahas basyariah dan sunnah. Kalau ada perkara-perkara yang diperbaharui ya dalam hal basyariah, dalam hal jibiliyah, keduniawian begitu. Nah, ini namanya maslahah mursalah. Maslahah mursalah. Misalkan Nabi dulu naik onta, sekarang Bapak naik motor. Boleh tidak? Boleh, karena itu perkara duniawi. Disebutnya maslahah mursalah. Dulu Nabi misalkan pakai samak begitu ya, Bapak sekarang punya sofa, punya kursi, boleh tidak? Boleh, itu duniawi. Dulu Nabi baca surat, berita itu. Kita sekarang nonton TV, lihat internet, boleh tidak? Itu maslahah mursalah. Jadi kelebihan atau pembaharuan ya atau perubahan yang terjadi dalam hal duniawi, dalam hal basyariah itu tidak mengapa, tidak berdosa karena itu adalah masalah mursalah. Akan tetapi jika ada tambahan, perubahan, pembaharuan dalam hal sunnah ini, misalkan Nabi mencontohkan sholat subuh 2 rakaat, Bapak sholat subuh 7 rakaat, mumpung seger. Nah, inilah yang disebut dengan bid'ah ya. Jadi tolong dibedakan ya.
Bid'ah itu adalah sesuatu perubahan, penambahan dalam hal ibadah, dalam hal sunnah. Bukan dalam hal basyariah atau keduniawian. Misalkan dulu Nabi kalau adzan menyuruh Bilal untuk naik menara dan berteriak di atas menara. Sekarang kita adzan sudah pakai speaker aktif gitu ya. Apakah itu bid'ah? Bukan, itu maslahah mursalah. Nabi dulu pencahayaan di masjid memakai api unggun dari luar masjid sehingga terang ke dalam, atau pakai obor begitu ya. Kalau kita mungkin dulu orang tua kita pakai patromak begitu, patromak cempor ya, obor-obor yang dibungkus dengan lampu. Sekarang kita pakai listrik begitu, pakai lampu ya, LED dan sebagainya. Apakah itu bid'ah? Bukan, itu maslahah mursalah. Dulu di zaman Nabi, Al-Quran belum dijilid seperti sekarang, dicetak, diperbanyak begini. Tapi sudah ada mushaf yang disusun begitu ya, cuman tidak dicetak massal. Nah sekarang kita mengenal Al-Quran itu dijilid, disusun, dicetak massal. Apakah itu bid'ah? Bukan, itu maslahah mursalah ya. Nah jadi maslahah mursalah itu apa? Maslahah mursalah itu satu tambahan atau perubahan dalam hal keduniawian yang bisa bermanfaat untuk keberlangsungan ibadah. Boleh, gitu ya. Nabi dulu kan pakaiannya seperti itu, kita sekarang pakaiannya beda. Urang mah nganggo jas, misalkan nganggo dasi, gitunya. Nabi mah pakai imamah, pakai sorban, urang mah di kopiah gitu. Boleh tidak? Tidak apa-apa. Itu basyariah, itu jibiliyah, itu keduniawian. Jadi sesuatu yang ditambahkan di dalam keduniawian tidak, bukan bid'ah, itu masalah mursal. Nah, sedangkan bid'ah itu adalah tambahan, pengurangan, perubahan dalam hal ibadah. Apa yang Nabi ajarkan, kita cukupkan sekian. Tidak usah ditambah, jangan diganti, apalagi dikurangi, ya. Jadi bid'ah itu perubahan, penambahan, pengurangan dalam hal sunnah, dalam hal ibadah. Itu ya. Nah, ini tolong dibedakan. Nah, orang yang diusir di Telaga Kausar ini adalah orang yang berani merubah-rubah ajaran Nabi. Yang diusir. Jadi bukan orang yang melakukan penemuan di dalam hal duniawi, itu bukan, itu tidak apa-apa. Justru melakukan inovasi begitu ya, inovasi dalam hal agama, dalam hal ibadah ya. Nah, ini ada pertanyaan masuk ya. Ustaz, biasanya dalam Al-Quran perintah sholat dengan kalimat aqimus sholat. Tapi dalam surah Al-Kausar dikatakan fasolli. Mohon penjelasannya. Baik. Jadi kalau ungkapan aqimus sholat ya, itu konteksnya biasanya ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang-orang beriman, seluruh umat Islam. Ya termasuk Nabi Muhammad dan seluruh umatnya. Aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Tetapi kalimat fasolli lirabbika wanhar itu ditujukan kalimatnya untuk kamu seorang Nabi Muhammad saja. Muhammad, jangan hiraukan cemoohan mereka. Kamu sholat saja, ya, dan menyembelihlah. Jadi berbeda dalam hitob. Hitob itu apa ya? Lawan bicara begitu. Allah sedang berbicara kepada siapa? Ya, yang pertama, aqimus sholat itu untuk Nabi dan kaum muslimin seluruhnya. Dirikanlah oleh kalian sholat, aqimu sholat ya, jadi perintahnya kepada kalian. Tapi kalau fasolli ya, ini adalah perintah untuk satu orang, untuk kamu saja ya. Jadi Nabi hanya ditegaskan jangan kau hiraukan cemoohan mereka, fasolli, sholat saja kamu, sholat ya. Jadi tidak sedang membicarakan umat Nabi di sini yang sedang membicarakan Nabi Muhammad secara personal. Itu yang pertama. Yang kedua, aqimus sholat itu pakai kata kerja koma ya, atau kowama, artinya mendirikan. Jadi perintah aqimus sholat tidak cukup hanya melaksanakan sholat saja. Misalkan umat Islam, hey aqimus sholat, jauh sarolat teh, aya nu di rumah, aya nu di jalan, aya nu di gunung, aya nu di mana, itunya sarolat masing-masing. Bukan begitu ya. Aqimus sholat itu dari kata kowama, itu artinya mendirikan. Mendirikan itu semacam membuat acara itu sukses begitu. Jadi panitia. Jadi
dikoordinir sholat itu. Jadi secara tidak langsung aqimus sholat itu perintah membangun masjid, ya. Perintah juga mengangkat imam, perintah juga mengajak makmum sholat, perintah juga mengangkat muadzin, tukang adzan, perintah juga ya mengajarkan kaifiat sholat yang benar berjamaah, segala macam edukasi pengajian. Itu kompleks ya aqimus sholat itu. Sehingga di kampung itu, di negeri itu sholat didirikan begitu. Jadi bukan hanya pelaksanaan ya, tetapi harus dikelola, dikoordinir secara kompleks begitu. Sedangkan fasoli ini kalimat sholat lakukannya sholat saja kamu gitu. Sederhana ya. Nah, gitu ya. Bagi yang bertanya ini siapa ya, bapak atau ibu? Jawabannya jadi satu dari segi hitop lawan bicara berbeda. Aqimus sholat untuk Nabi dan kaum muslimin ya. Kalau fasoli itu untuk kamu kepada Nabi saja. Dua, dari pemaknaan juga berbeda. Aqimus sholat itu ada konteks mendirikan sholat secara kompleks begitu ya, secara syariat ditegakkan. Tetapi kalau fasoli itu hanya perintah sholat secara umum ya, kepada seseorang. Nah, kita lanjutkan pembahasannya. Jadi itulah yang harus kita perhatikan ketika membaca hadis tentang orang yang diusir dari telaga Al-Kautsar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ayat kedua ya, itu berbunyi fasoli li rabbika wanhar tadi ya. Fasoli li rabbika wanhar ini perintah kepada Rasul. Maka sholat saja ya. Kalau kata orang Sunda, sing jongjon we. Jangan hiraukan mereka, sing jongjon we, sok sholat, sok kurban ya. Silakan menjadi kudwah, menjadi contoh bagi umatmu yang baik. Kamu asik saja beribadah. Jangan hiraukan orang yang menghina. Siapa yang menghina ini? Kan begitu. Orang yang menghina ini nanti tercatat di dalam kitab-kitab tafsir ya, adalah orang yang menuduh Rasulullah sebagai abetar begitu. Abetar itu artinya mandul ya. Secara terjemah bebas ya, terjemah bebas itu artinya mandul. Jadi Muhammad disebut orang yang mandul. Apa mandul dalam bahasa abetar ini? Ya, berbeda dengan akir. Akirun juga mandul. Akirun itu tidak bisa punya anak, begitu ya. Tapi kalau abetar ini tidak ada yang melanjutkan ya kebaikannya. Jadi kalau akir itu berbicara biologis, ya tidak bisa punya anak. Tapi kalau abetar ini tidak hanya biologis, tapi juga ada ideologis. Di zaman jahiliyah, kalau seseorang tidak memiliki putra laki-laki, itu dianggap terputus nasabnya. Karena keturunan perempuan dulu oleh orang Arab jahiliyah tidak dianggap mampu melanjutkan kemuliaan orang tuanya. Nah, kebetulan Nabi Muhammad SAW itu putra laki-lakinya wafat semua. Satu Qasim wafat, lalu Abdullah wafat. Ini di Mekah dua ya. Nanti ditambah lagi setelah hijrah ke Madinah, Nabi punya lagi putra laki-laki diberi nama Ibrahim, juga wafat ya. Nah, karena Al-Kautsar turunnya di Mekah, berarti konteksnya ini putra Rasul yang wafat itu baru Qasim dan Abdullah. Ibrahim belum ada, karena Ibrahim nanti di Madinah. Qasim dan Abdullah wafat, tersisa putra-putra putri Nabi yang perempuan kan. Nah, maka Muhammad dianggap tidak punya pelanjut kemuliaan ya, karena anak laki-lakinya wafat. Lalu diejeklah oleh konco-konco Abu Jahal yang tugasnya mengolok-olok. Nah, Quran menyebutnya mustahziun, orang yang suka mengolok-olok. Mereka mengatakan Muhammad abtar, Muhammad abtar. Muhammad itu orang yang terputus garis keturunan ya. Mandul gitu, tidak punya keturunan laki-laki. Lalu Allah berfirman, "Inna a'toinakal kautsar." Kan kami sudah memberikan kamu al-kautsar. Cemoohan mereka, ejekan mereka, hinaan mereka tidak ada bandingannya dengan kehebatan apa yang sudah Allah berikan itu al-kautsar. Ya. Bapak Ibu dihina gitu kan oleh tetangga, oleh teman. Tetapi kita diberi oleh orang tua atau oleh Allah itu
sesuatu yang menggembirakan. Kita sudah diberikan rumah mewah misalkan ya, atau kita diberikan kendaraan bagus, atau kita diberangkatkan haji, umroh, ya, sesuatu yang membuat kita bahagia. Biasanya ya manusia akan terhibur, akan lupa pada penderitaan yang kalau dibandingkan tidak ada bandingannya. Jadi Nabi Muhammad itu diingatkan oleh Allah, kami ini sudah memberikan kamu Al-Kautsar. Masa kamu mau terus memikirkan cemoohan sekecil itu? Jadi Nabi dulu terganggu disebut Abtar itu, ya. Karena itu Allah mengatakan, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kamu Al-Kautsar. Wah, Nabi jadi terhibur ya. Fasolli, sekarang sholat saja. Ya, jangan kau hiraukan mereka. Lirabbika, sholat bagi Tuhan. Wanhar, dan menyembelihlah. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang mencemoohmu, yang membencimu, yang menghinamu itu huwal abtar. Mereka yang terputus. Nah, begitu ya. Jadi itu kronologisnya ya. Kenapa 3 ayat ini ayatnya pendek tapi maknanya luar biasa dalam. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Tentang nahar kemarin sudah dibahas ya, tentang penyembelihan. Jadi ragam penyebutan ibadah sembelihan. Disebut an-nusuk, an-nahar, itu menyembelih artinya. An-nusuk dan an-nahar, ibadah nusuknya, inna sholati wa nusuki, ininya tak nusuk teh kurban itu teh. Nusuk dan nahar ketika dilakukan oleh ibadah haji disebut al-hadiyu. Ketika dilakukan oleh orang yang tidak pergi haji disebutnya udhiyah. Ketika dilakukan oleh orang yang baru punya anak ya dalam waktu 1 pekan disebut akikah. Dan semua ibadah-ibadah ini termasuk kategori kurban, gitu ya. Kategori ibadah nusuk, ibadah kurban. Nah, ini ayat-ayatnya. Kemarin sudah ya. Jadi di Al-Maidah 27 ya, kalimat kurban disebut. Lalu Al-An'am 162 nahar. Lalu nusuk nusuk di 162 Al-An'am ya. An-nahar di Al-Kautsar ayat 2. Kemudian Al-Hadiyu itu di Al-Baqarah 196. Lalu udhiyah dan akikah ini contohnya di sini hadis ya, riwayat Imam Baihaqi dan riwayat Ibnu Majah ya. Ini sudah dibahas kemarin. Nah, kita lihat kurbannya sudah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW diperintah fasholli lirabbika wanhar, ini yang ya menjadikan Rasul itu sehari-hari misalkan menderita, sehari-hari kekurangan, sehari-hari Nabi itu kelaparan, tetapi ketika ada perintah dari Allah untuk berkurban, lihat apa yang Nabi lakukan ketika Idul Kurban, Idul Adha. Nabi sampai menyembelih ratusan ekor unta. Jadi Nabi mah sehari-hari kekurangan, sehari-hari miskin, bukan tidak bisa jadi orang kaya, bukan. Nabi memilih hidup seperti itu supaya jadi qudwah, supaya jadi contoh kepada para sahabatnya. Karena kalau nabinya bergelimang harta, nanti bagaimana umatnya? Ya. Nabinya hidup secara berkecukupan saja, umatnya masih banyak yang lupa, poya-poya. Ya. Jadi Nabi itu hidup berkecukupan lah, bisa disebut ya Nabi itu kekurangan. Ya. Tetapi ketika ada peluang untuk melaksanakan syariat ibadah, Nabi mendadak jadi orang kaya. Tuh hebatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sehari-hari kurang, sehari-hari ya miskin begitu. Tetapi ketika ada peluang untuk beribadah, Nabi mendadak kaya. Nah, makanya yang disebut dengan juhud itu bukan harus sengsara, miskin, bukan begitu. Nabi itu sehari-hari Nabi itu ya kekurangan, padahal bukan sengsara. Ya. Nabi bisa jadi orang kaya raya. Cuma Nabi tidak mengambil jalan itu. Ya. Para sahabat yang lain kaya raya ada. Abu Bakar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, ya radhiyallahu anhu. Nah, tetapi Abu Bakar, Utsman dan Abdurrahman bin Auf kata Nabi mereka masuk surga tanpa dihisab. Apa yang terjadi di sana? Karena kan harta itu memberatkan dia berhisab. Ini ada sahabat yang kaya raya tapi tidak dihisab, kan aneh, Pak. Ternyata mereka sudah pandai mengelola.
Oh ya, pandai mengelola kekayaan. Jadi tidak habis dimakan sendirian. Apa yang dimakan itu cukup hanya sebatas memenuhi kebutuhan dasar, basic need, kebutuhan sehari-hari, dirinya dan keluarga. Selebihnya itu dipakai proyek untuk dakwah, pakai proyek untuk kemajuan Islam, dipakai proyek untuk kemaslahatan kaum muslimin. Habis hartanya di sana. Ya, jadi Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, termasuk Rasulullah SAW, itu sehari-hari makannya sama, makanan seperti itu, tidak bermewah-mewahan, tidak bermegah-megah. Padahal orang yang punya. Nah, jadi Nabi mah sehari-hari kurang, ketika ada peluang ibadah, mendadak kaya. Di kita suka terbalik. Kalau kita sehari-hari kaya, begitu, ya, sehari-hari royal, makan enak, wah sehari-hari jalan-jalan, pokoknya poya-poya. Tetapi ketika ada peluang ibadah, mendadak miskinnya di orang. Nah, dibalik. Tapi kalau Nabi dan para sahabat tidak begitu. Ya. Nah, maka ketika Rasulullah SAW menyembelih itu, langsung ratusan ekor unta. Nah, motivasinya ini, waduh, Allah sudah bilang, Allah mengatakan, fasolli li rabbika wanhar. Nah, untuk keterangan tentang inna syani'aka huwal abtar, ini orang yang dimaksud ya. Dia adalah Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il itu orang yang membenci, menghina, mengingkari, dan mengolok-olok Nabi. Al-As bin Wa'il itu termasuk kaum mustahzi'un. Ya. Nah ini, ketika Allah berfirman di surah Al-Hijr ayat 95, Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami akan melindungimu, memeliharamu ya daripada kejahatan orang yang mengolok-olok. Tuh. Jadi ya apa namanya? Ada dulu tim sayap kanan begitu ya, pengikut Abu Jahal yang tugasnya untuk menghina Nabi, mengolok-olok Nabi. Ya. Nah, termasuk Al-As bin Wa'il. Jadi Al-As bin Wa'il itu tugasnya mengolok-olok Nabi. Nah, berapa banyak ayat yang diturunkan karena olok-olokannya itu? Itu bukan hanya Al-Kautsar saja, ya. Banyak sekali ayat-ayat yang diturunkan karena kelakuan jahatnya. Ini kan data tentang Al-Mustahzi'un ya. Al-As bin Wa'il juga disebut di sini geng Mustahzi'un. Geng tukang mengolok-olok Nabi. Nah, nanti ini surah Maryam 77 sampai 80 turun oleh Allah settingannya itu, kejadiannya ya, sababun nuzulnya ada hinaan dari Al-As bin Wa'il ya. Nah, ini tentang Al-As bin Wa'il yang ditagih hutang, dia tidak mau bayar kalau yang menagih itu murtad, keluar dari Islam begitu ya. Nah, kemudian surah Yasin ayat 7783, dia bawa tulang yang sudah lapuk berusia 1 tahun ke hadapan wajah Rasulullah, lalu diremukkan tulangnya itu oleh tangan dia ya. Si Al-As bin Wa'il ini di hadapan Nabi dan dia mengatakan, "Hai Muhammad, apakah kita akan dibangkitkan setelah seperti ini? Apakah tulang ini akan dibangkitkan lagi?" Ya, maksudnya menghina ya. Tidak masuk akal begitu ajaranmu itu gitu. Maka Nabi mengatakan, "Na'am, ya akan dibangkitkan. Ya ba'atsullahu hadza. Allah akan membangkitkan ini. Tsumma yumituka. Kemudian Allah akan mematikanmu. Tsumma yuhyika. Kemudian Allah akan menghidupkanmu. Tsumma yudkhilukan nar jahannam. Kemudian Allah akan memasukkanmu ke dalam api neraka jahanam. Panazalatil ayat. Maka turun surah Yasin ayat 77 sampai 83. Jadi Nabi menjawabnya ditambahi ya, jawaban yang ditambahkan. Jadi Nabi hanya ditanya pertanyaan retorika ya untuk menghina, apakah kita mau dibangkitkan? Nabi jawab, ya, tidak hanya Allah akan membangkitkan tulang ini, Allah juga akan mematikanmu dan akan menghidupkanmu dan akan memasukkan kamu ke dalam neraka. Wah, ulang tanya. Kemudian surah Al-Kautsar juga turun ya. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, siapa Imam Ibnu Abbas? Sahabat Nabi, sepupu Nabi, murid Nabi, ulamanya para sahabat ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita menyebut radhiyallahu anhuma ya, dua orang, kepada Abdullahnya dan kepada Abbasnya.
Kan Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas. Abdullah putra Abbas. Jadi nama aslinya Abdullah. Cuman dia putra dari Al-Abbas, paman Nabi. Ya, Al-Abbas itu yang baru masuk Islam setelah perang Badar. Jadi Ibnu Abbas itu bukan Al-Abbas. Ibnu Abbas itu putranya Al-Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas. Abdullahnya Soleh, sahabat Abbasnya juga masuk Islam. Makanya kita mendoakan keduanya. Mendoakan putranya, juga mendoakan bapaknya. Ya, makanya disebut radhiyallahu anhuma. Nanti Abdullah bin Umar juga begitu. Ya, Ibnu Umar. Kita menyebut radhiyallahu anhuma. Gitu ya. Karena kita mendoakan Abdullahnya dan mendoakan Umar bin Khattabnya. Namanya sama Abdullah. Kata Ibnu Abbas, qauluhu inna syani'aka wal abtar, ucapan sesungguhnya orang yang membencimu adalah yang terputus. Qala itu adalah huwa Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'ilnya. Nah, ini juga riwayat samalah menunjukkan bahwa itu adalah Al-As bin Wa'il. Padahal Bapak, Ibu, kenapa Al-As bin Wa'il disebut mandul ini oleh Allah, abtar. Padahal di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Al-As bin Wa'il dikatakan punya anak, ya. Bahkan anaknya laki-laki. Disebutkan di sini oleh Nabi Muhammad SAW, putra Al-As bin Wa'il adalah dua orang yang beriman, ya. Jadi Nabi bersabda, Ibnal As mu'minani, putra Al-As, ya, Al-As bin Wa'il, mu'minani, dua orang beriman. Satu Amr, dua Hisham, namanya itu. Berarti ini Amr bin As. Kan bapaknya Al-As bin Wa'il, ya. Satu lagi Al-As bin Wa'il punya anak dua, satu Amr, satu Hisham. Berarti Amr bin As. Mungkin Bapak dan Ibu kenal ya Amr bin As. Suka baca, suka di dalam sejarah Nabi, ya, di dalam hadis suka ada Amr bin As, ya. Sahabat Amr bin As. Berarti ini bapaknya Al-As bin Wa'il, ya. Nah, jadi kenapa Al-As bin Wa'il punya dua putra soleh tetapi disebut mandul oleh Quran? Nah, ini ya. Nah, jadi ternyata konsep abtar menurut pandangan Quran itu bukan punya atau tidak punya keturunan. Tetapi apakah keturunannya itu bermanfaat atau tidak? Hubungan nasab anak dan bapak itu bermanfaat tidak? Karena ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Ya. Bagaimana tidak bermanfaat itu? Biasanya terhalang oleh kedurhakaan, kekufuran. Jadi seperti Al-As bin Wa'il, walaupun memiliki anak soleh yang merupakan dua sahabat Rasulullah SAW, akan tetapi keduanya tidak akan memberikan kebaikan apa-apa di dunia dan akhirat. Coba. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak punya putra laki-laki karena wafat, tetapi tidak disebut abtar. Berarti di dalam Islam itu yang dilihat keturunan kita bukan hanya anak biologis saja, tetapi juga bisa anak ideologis. Makanya ketika seseorang meninggal, terputus semua amalnya, kata Nabi di dalam hadis, ya, idza mata benu adama in qata'a amaluhu illa bisalasin, kecuali tiga perkara. Satu, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dua, sedekahun jariyatun, sedekah jariyah, sedekah yang pernah dilakukannya ketika hidup, begitu, ya. Bukan sedekah sudah mati. Sedekah ketika dia masih hidup. Itu akan terus mengalir karena menjadi jariyah. Ilmu yang pernah diajarkannya ketika hidup, begitu. Kemudian disebut waladun solihun yad'ulahu, dan walad, anak yang soleh yang mendoakan. Disebut walad, ya. Tidak disebut ibnun solihun, ya. Jadi menunjukkan tidak harus putra biologis, tetapi juga bisa putra ideologis. Seperti ibu dan bapak, misalkan kalau tidak punya putra, ada yang pasangan yang tidak punya putra, bisa mengurus anak yatim, bisa mengurus si fakir miskin, ya, atau mengangkat anak angkat, atau juga mengurus anak saudara, atau bahkan mengasuh murid, mengajari murid, itu juga bisa anak ideologis, ya, masuk dalam kategori waladun solihun yad'ulah. Nah, itu Bapak dan Ibu, ya, terkait dengan
al-abtar. Jadi konsep mandul di dalam Islam bukan hanya tentang punya atau tidak punya anak, tetapi apakah keturunannya itu bermanfaat atau tidak. Kalau terhalang ya karena kedurhakaan atau kekufuran, maka punya banyak anak pun tidak jadi maslahat, tidak bermanfaat. Seperti Al-As bin Wa'il tadi, dia punya anak yang soleh, tapi bapaknya ya dirinya durhaka, maka tidak bermanfaat. Justru di mata Allah dia mandul, abtar. Atau nanti sebaliknya, bapaknya soleh nih, tapi anaknya durhaka seperti Nabi Nuh ya. Nabi Nuh alaihissalam, putranya ada yang durhaka ya, si Kanaan itu. Diajak naik ke bahtera perahu tidak mau, akhirnya tenggelam. Lalu Nabi Nuh meratap, mengatakan, ya Allah, bukankah dia itu anakku? Kata Allah, Nuh, dia bukan keluargamu, bukan anakmu. Tuhnya. Jadi itu ya tentang konsep al-abtar. Tuh Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dari 3 ayat ya, ayat pertama tentang Telaga Al-Kautsar ada pembahasan mengenai pelaku bid'ah ya yang akan diusir nanti di Telaga Al-Kautsar, dan kita sudah bahas tadi apa itu bid'ah ya. Tidak semua yang ditambahkan ya itu bid'ah, tetapi penambahan dalam perkara ibadah. Kemudian yang kedua, fasolil lirabbika wanhar, ini konsep menyembelih tadi ya, adalah kecerdasan untuk mengelola rezeki harta ya, sehingga harta itu tidak terlalu kita cintai ya, bahkan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah, tidak boleh. Makanya diuji ya. Bapak Ibu diuji kecintaannya kepada harta duniawi ya, untuk senantiasa berkurban ya, diuji. Kemudian yang ketiga, innasyani'aka wal abtar adalah konsep mandul di dalam Islam ya. Bukan semata-mata tidak punya anak, tetapi punya anak pun harus bermanfaat. Bagi yang tidak punya anak biologis ya, bisa mengupayakan dengan mengurus anak ideologis. Sekianlah Bapak dan Ibu ya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi sedikit tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Insya Allah kita bisa bertemu lagi mudah-mudahan di lain kesempatan ya. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan kepada Ustaz Gofur, silakan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Cendrawasih dari Rian. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.